Saya TKW Arab Saudi, tapi saya diberangkatkan dengan cara ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur saya 26 tahun. Saya TKW Arab Saudi, tapi saya diberangkatkan dengan cara ilegal. Saya tidak tahu awalnya kalau menjadi TKW Arab Saudi itu ternyata ilegal. Saya dibawa oleh sponsor luar itu dari Majalengka, tapi oper-oper sponsor gitu. Nama sponsornya yang dalam itu Pak Ubat. Saya di penampungan selama 2 bulan. Dan ketika pertama kali saya medical itu unfit. Terus saya bilang saya nggak mau berangkat. Kalau saya unfit saya takut nanti penyakitnya di sana tambah kumat kan, tambah parah. Tapi sponsor bilang katanya nggak apa-apa, coba di medical lagi. Jadi saya medical kedua kalinya, ternyata hasilnya tetap unfit. Tapi saya dipaksa tetap untuk berangkat, katanya nggak apa-apa, tapi uang fitnya dipotong. Saya awalnya dijanjiin kasih uang fit 6 juta. 6 juta bilangnya gitu, tapi karena saya unfit dipotong 1 juta. Bilangnya buat obat supaya saya bisa sembuh dan bisa berangkat jadi TKW untuk Sakitnya kerja. apa? Sakitnya katanya hasil medical ronsennya fibrosis paru-paru aktif. Nah, setelah 2 minggu saya tunggu-tunggu, saya tanya ke sponsor, uang fee yang dipotong itu saya tanyain kemana uangnya. Bilangnya buat obat. Terus saya tunggu 2 minggu lagi, nggak ada obat yang datang ke saya. Jadi saya ngotot kan, saya tanya. Ternyata bilangnya sponsor itu buat nyogok dokter supaya saya bisa diloloskan medikal. Akhirnya saya medikalnya di mana? Medikalnya di Afida. Akhirnya saya pergi ke itu dengan terpaksa karena saya diancam untuk ganti rugi. Untuk Siapa ganti yang rugi ngancam? 15 juta sponsor yang ngancam. Sponsornya tuh orang mana? Sponsornya orang Jakarta. Yang Pak Uban tadi? Pak Ubat ya, Pak Ubat. Oke. Terus saya berangkat jadwal penerbangannya berangkat tanggal 9 September, tapi di cancel lagi jadi tanggal 12 September. Tanggal 12 September saya berangkat ke Arab Saudi. September tahun 2022. Oke, terus September tahun 2022 saya ke sana berangkat. Terus di sana saya belum bekerja selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Jadi tapi pada bulan ketiga saya kerja. Saya kerja bilangnya mau dikontrak sama majikan 2 bulan. Tapi ternyata saya kerja 10 hari sudah dipulangkan. Saya kerja satu majikan itu 3 rumah, 2 lantai, satu majikan. Nah, saya kerja dengan baik semaksimal mungkin yang saya bisa, tapi saya tetap dipulangkan. Alasannya saya tidak bisa bahasa, padahal saya menggunakan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris. Alasannya saya tidak bisa bahasa Arab, jadi saya dipulangkan. Saya tidak minta dipulangkan. Syarikah bilang kalau misalnya kita dipulangkan oleh majikan, gaji kita itu tidak akan dipotong karena majikan udah bayar kita. Tapi kenyataannya gaji saya tidak dibayarkan yang bulan terakhir. Gaji saya cuman dibayarkan 92 real saja. Dan itu tapi saya masih terima. Kemudian karena saya masih mau ingin niat bekerja, saya tidak lama di Syarika saya sakit. Karena saya tidak punya uang, jadi saya menolak diajak ke rumah sakit karena ke rumah sakit itu harus biaya sendiri. Tapi saya karena sakitnya tambah parah, jadi saya dipaksa bawa rumah sakit, teman-teman yang maksa dan dikasih pinjaman sama teman-teman buat bayar di rumah sakit. Tapi saya pulang dari rumah sakit itu hasil medikalnya baik semua, tapi saya yang ngerasain badan saya itu sakit. Saya sakit di bagian paru-paru itu sering engap. Saya punya obatnya tuh juga saya nggak beli sendiri tapi dikasih temen dari orang Uganda, Vintolin, semacam Vintolin itu. perusahaan yang memberangkatin kemarin? Perusahaan yang memberangkatkan saya yaitu
sempat dibawa ke kantor nggak kamu? Sempat dibawa ke kantor, ditampung di BLK Sahara Lestari. Oh gitu. Iya. Berapa lama? 2 bulan hampir. 2 bulan ditampung di situ. Iya. Selama 2 bulan ditampung itu apa aktivitasnya? Nggak ada aktivitas. Ada pelatihan BLK atau Nggak belajar nggak sama ada sekali? pelatihan. Iya. Terus terkait dengan persiapan makan minum, Ada dikasih. apakah ada pemeriksaan kesehatan lanjutan? Nggak ada. Terus komunikasi dengan perusahaan selama kamu di Arab Saudi ada nggak? Ada Dengan siapa? dengan Pak Aziz. Pak Aziz itu siapa? Pak Aziz itu pengurus, katanya yang ada keluhan di sana, lapornya sama Pak Aziz, tapi pas kita lapor keluhan kita, jawabannya cuma sabar kayak gitu, tapi nggak ada solusi. Oke. Kita lapor gaji juga, katanya tidak sesuai perjanjian awal kayak gitu. Tidak sesuai perjanjian awal. Tapi sebenarnya gaji kamu berapa yang belum kamu terima dari sana? Gaji sebulan itu 1.200. Jadi total Tapi yang saya belum nerima diterima berapa? 90 real. Jadi 1.000 lebih yang tidak 1000 diterima. berapa itu? 1.000 real. 1000 real itu belum diterima.